Selamat malam Pramal semua. Radio Malam balik lagi nih nemenin kegabutan kalian. Hari ini Mimin mau bawa kalian balik ke film jadul sejadul-jadulnya nih. Film tahun 1990. Judulnya Tremors. Oke, Mimin kenalin dulu nih pemain-pemain utamanya. Ada Kevin Bacon yang meranin jadi Valentine Mackey, Fred Ward yang jadi Earl Bass, dan ada Finn Carter yang meranin jadi Rhonda Liebeck. Jadi singkatnya, di film ini tuh nyeritain tentang serangan cacing prasejarah super ganas. Gimana gak ganas? Cacing ini tuh haus akan darah human-human macam kalian-kalian ini. Penasaran seganas apa sih ini cacing? Sabar. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini, ada Valentine atau yang biasa dipanggil Val, sama temennya si Earl. Mereka ini tuh tukang yang serba bisa di daerah Perfection di Nevada. Lebih tepatnya di sebuah pemukiman terpencil di gurun tinggi gitu, di timur pegunungan Sierra Nevada. Iseng banget ya si Val, bangunin Earl begitu coba. Udah saking CS-nya ya itu mereka. Ini mau bikin sarapan aja pakai sweet dulu tuh, buat nentuin siapa yang giliran masaknya. Di tengah perjalanannya mau kerja, mereka ketemu sama Rhonda, si mahasiswi seismologi. By the way, seismologi itu mempelajari tentang gempa bumi ya Pramal. Oke, lanjut. Rhonda bilang ada yang aneh sama hasil pantauan seismografnya, tapi dia nggak tahu itu apa. Sekarang mereka mampir dulu nih di toko Walter Chang. Di situ ada sepasang suami istri, Bert sama Heather. Wow, ini kita bisa dengar ada suara gemuruh gitu ya. Ada getaran juga. Kelihatan juga tuh getarannya di seismografnya Rhonda. Cuma ini dia nggak nyadar. Nah kan, ada sesuatu yang bergerak di dalam tanah, ngedeket ke arah Rhonda. Untung aja. Si Rhonda pas banget tuh naik ke mobil. Val sama Earl lanjut kerja. Hari ini kerjaan mereka bersihin sampah. Termasuk nyedot septic tank di rumahnya si bocah Melvin ini. Lagi debat-debat gara-gara bosan kerjaan begini-begini aja, selangnya bocor. Muncrat deh tuh kemana-mana. Oke, udah fix nih. Mereka mutusin buat pergi. Mereka mau ke Bixby, kota yang gak terlalu jauh dari situ. Belum jalan jauh-jauh amat ya. Mereka ngeliat ada Edgar di atas tower listrik. Tapi anehnya dipanggil kok gak ngerespon-ngerespon. Mereka pikir si Edgar ini mabuk atau gimana gitu ya. Sweet kali ini Val yang kalah. Dia yang akan naik nurunin si Edgar. Pas sampai di atas, dia kaget dong. Ternyata si Edgar udah gak bernyawa. Yang bikin makin aneh, si Edgar ini posisinya lagi megang senapan. Langsung deh tuh dibawa ke Jim Welles, dokter di kota itu. Menurut dia, si Edgar meninggal gara-gara dehidrasi. Jadi kemungkinan udah 4 hari si Edgar di tower itu gak turun-turun. Di scene lain, di kandang domba-dombanya Fred, kayak ada sesuatu gitu. Tapi karena si Fred ngeliat nggak ada apa-apa, jadi ya dia pikir emang nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Fred diserang, terus domba-dombanya juga. Nah ini Rhonda baru sadar nih, tapi dia malah ngiranya alatnya yang rusak. Val sama Earl lanjutin perjalanan mereka. Tapi lagi-lagi mereka nemuin sesuatu yang amazing. Mereka ngeliat domba-dombanya Fred udah hancur-hancuran, kepalanya juga pada kepenggal gitu. Mereka ngeliat ada topinya si Fred tuh di tanah. Ya, di bawahnya ada kepala si Fred dong. Mereka mikirnya ini ulah pembunuh berantai gitu. Ya udah, akhirnya mereka balik lagi ke Perfection, mau peringatin ke semua orang. Nah ini, 2 pekerja konstruksi ngabain peringatannya. Mereka malah tetap lanjut ngebor jalanannya. Bornya nggak sengaja kena ke sesuatu gitu, terus keluar darah. Aduh, kakinya kesangkut, jadi ikut ketarik tuh dia. Temennya nyoba ngejar, tapi malah tewas juga ketiban longsoran batu. Val sama Earl balik ke toko, mau nyoba ngubungin polisi minta bantuan, tapi ternyata teleponnya rusak. Ya udah, mau nggak mau mereka yang harus langsung ke Bixby minta bantuannya. Sayangnya, jalanannya ketutup sama longsoran batu. Mereka cari deh tuh 2 pekerja konstruksinya. Di situ si Earl ngeliat helm salah satu pekerjanya. Dia langsung ngasih tahu Val. Buru-buru cabut mereka. Tapi ini mobilnya kayak kesangkut. Dicoba terus tuh, sampai akhirnya bisa jalan lagi. Pas sampai di toko lagi, Mindy anaknya Nancy ngeliat di kolong mobil itu ada sesuatu. Bentuknya kayak ular tapi kayak belut, tapi
Aneh deh pokoknya. Berarti yang tadi nyangkut tuh binatang ini ya, Pramal? Wah, kuat juga nih binatang bisa nahan mobil. Tapi menurut Bart, ini masih kehitung terlalu kecil buat bisa nyerang Fred sama domba-dombanya. Wow, dengan kata lain, masih ada yang lainnya yang mungkin jauh lebih gede. Malam itu, Dr. Jim sama istrinya si Bibi juga diserang. Dr. Jim ditarik ke dalam tanah. Bibi nyoba gali-gali. Yang nongol malah gituan. Dia dikejar sampai akhirnya nabrak kaca mobil tuh binatangnya. Bener dong, ada banyak. Mobil dia ditarik masuk ke dalam tanah juga. Mereka semua masih kumpul nih di toko, sambil mikirin gimana caranya minta bantuan. Mereka kepikiran buat ke Bixby naik kudanya si Walter. Suwe lagi aja, Val sama Earl yang kena. Mereka yang disuruh ke sana jadinya. Mereka siap-siap nih. Kali ini Earl kalah sweet. Jadi si Val yang dapat senapan bekasnya Edgar. Terus katanya Bert sama Heather juga mau keliling nyari si Rhonda. Mana untung banget tuh si Earl dikasih senjata yang lebih bagus sama Heather. Lagi pada siap-siap mau berangkat. Si Melvin tiba-tiba teriak. Kampret nih bocah ya. Malah bercanda dong. Untung gak dijedor sama Bert. Sampai nih di tempat Dr. Jim. Tapi nggak ada orang. Mobilnya juga nggak ada. Tapi ini kedengeran ada suara lagu. Mereka cari asal suaranya. Akhirnya mereka nemuin nih. Mobilnya kekubur di dalam situ. Duh, ini kuda-kudanya tiba-tiba berhenti kayak ketakutan gitu. They got wind of something they don't like. Yeah. What's going on here? Mereka jatuh dari kudanya. Ternyata kuda yang ditunggangin sama Earl dililit sama binatang itu. Tiba-tiba dari bawah mereka nongol tuh yang ukurannya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Oh, jadi yang kecil-kecil tadi tuh lidahnya tuh binatang. Semacam tentakelnya gitulah. Mereka lari, sementara si monster cacing tanah itu ngejar lewat dalam tanah. Ini mereka mau lompatin saluran air, tapi nggak nyampe. Selamat dong mereka. Dinding saluran air itu tuh beton, jadi monster cacingnya nabrak betonnya itu. Nah, datang nih si Rhonda. Ngagetin aja ya, kirain ada lagi loh. Tapi dia kaget juga sih ngelihat binatang itu. Ya udah, sekalian aja dikasih unjuk. Jangan seneng dulu. Si Rhonda bilang kemungkinan ada 3 lagi yang kayak gini dari data seismografnya. Oke, mereka mau balik ke mobilnya Rhonda. Ini kelihatan di seismografnya ada getaran kuat. Mereka buru-buru naik ke atas batu. Udah berjam-jam mereka nunggu di atas itu. Nggak ada tanda-tanda sih dari si monsternya. Val nyoba mukul-mukul tanahnya pakai kayu. Nongol tuh tentakelnya. Dari situ Rhonda bisa nyimpulin kalau tuh monster cacing deteksi mangsanya pakai getaran. Jadi kalau ada gerakan atau getaran sedikit aja di permukaan, dia bisa langsung nyerang. Besok paginya mereka nyoba ngecek lagi dan ternyata emang masih ada. Rhonda dapat ide. Kebetulan di situ ada beberapa tiang bekas. Jadi dia pakai tiang itu buat lompat ke batu lain. Ya semacam lompat galah lah. Mantap jiwa. Pakai tangan gak tuh si Rhonda jalanin mobilnya? Emosi nih si Val. Warga dijelasin gak paham-paham, malah nganggap enteng. Si Walter lagi malah sibuk namain tuh binatang. Akhirnya dia namain tuh binatang Graboids. Rhonda punya ide. Dia ngajak warga buat berlindung ke tempat yang aman. Mereka bisa kabur lewat pegunungan granit. Jadi si Graboids-nya gak bisa nembus tanahnya. Saking seringnya ngeprank orang, pas si Melvin teriak beneran, jadi gak ada yang percaya tuh ya. Pas mereka keluar, Melvin udah nangkring di atas tiang lampu. Kakinya juga udah luka. Baru nyadar dong, nongol tuh Graboids-nya. Mana Nancy juga lagi di luar kan, nyari Mindy yang lagi main. Aduh, mereka semua diem gak bergerak sedikit pun di dalam toko. Tapi, ini kedengeran ada suara pogo stick-nya si Mindy. Aduh, bahaya banget sumpah. Mantap, pas banget loh. Val berhasil nyelamatin Mindy. Val naik ke atas mobil, tapi mobilnya juga pastikan disedot ke dalam tanah. Di sisi lain, kelihatan kalau Graboids lainnya udah datang, terus ngejar Rhonda. Rhonda jatuh, celananya kesangkut kawat berduri dari pagar yang rusak gitu.
langsung ngebacok kepala Graboids-nya pakai kapak beliung. Nggak mati loh itu. Sampai akhirnya dia nyuruh Ronda buat ngelepasin celananya. Untung ini toko palu gak ada. Apa lu mau? Gua ada. Si Ronda dikasih celana sama sepatu baru di situ. Ini lagi nyoba nyari jalan keluar. Tiba-tiba mesinnya si Walter nyala. Berhasil dicopot sih kabelnya. Tapi telat. Keburu nongol tuh monster. Kali ini Walter yang jadi korban. Kalau udah gini, mau nggak mau mereka harus naik ke atap bangunan kan? Aduh, si Ronda jatuh keluar bangunan. Gara-gara rak yang dia injak kedorong sama rak lain. Val panik banget tuh. Taunya si Ronda berhasil naik ke tempat penampungan air. Melvin juga berhasil naik nih. Untung aja. Mereka langsung ngasih tau Nancy buat naik ke atap juga. Sementara itu, si Heather ngeliat pakai teropong. Nah, si Bart juga mau ngubungin Walter buat nanya kabar. Perjuangan banget dong itu si Val ngambilnya. Itu Graboids-nya meluncur ke arah rumah Bart. Wah, gara-gara getaran dari mesin itu tuh pasti. Mereka disuruh naik ke atap. Tapi mereka bingung, karena mereka kan nggak tahu itu monsternya ada di dalam tanah. Ya kan? Mana mereka lagi di basement? Auto nembus masuk deh itu. Untungnya itu di basement rumahnya dia tuh isinya senjata semua ya. Ditembakin habis-habisan sampai KO tuh Graboids-nya. Udah tuh, mereka langsung naik ke atap, bawa senjata-senjatanya. Ternyata ketertarikan pasangan ini sama senjata tuh ada gunanya juga ya. Baru aja si El mau ngasih tau rencana yang lewat pegunungan itu ke Bart. Kepotong gara-gara si Ronda ngasih tahu kalau tentakel-tentakelnya nyoba ngerusak fondasi bangunannya. Bert, this bastard's trying something new. Mereka juga ngerusak fondasi rumahnya Nancy. Astaga, itu si Nestor jatuh dan akhirnya tewas dicaplok. Sekarang, satu-satunya cara terbaik ya semua kabur dari kota itu. Bert sama Heather yang bakal jemput mereka. Tapi, Graboids-nya ternyata pinter dong. Diambil duluan itu mobilnya. Mereka kepikiran buat ngambil bulldozer. Kan alat berat tuh ya, nggak mungkin tuh binatang kuat ngancurinnya. Jadi nanti semi-trailer tua yang udah rusak itu bakal ditarik pakai bulldozernya buat ngangkut orang-orangnya. Yang jadi masalahnya, tuh bulldozer jauh bener. Mereka ngalihin perhatian Graboids-nya pakai traktor, biar tuh monster ngejar traktornya. Tadinya si Earl yang mau ngambil bulldozernya, tapi Val sengaja mukul perutnya, biar dia aja yang ngambil. Son of a bitch. Aduh, Graboids-nya udah ngubah arah targetnya nih, jadi ngejar si Val. Diteriakin sama Ronda buat berhenti. Pas banget tuh Graboids-nya ngerem di belakang dia. Yang lain nyoba ngalihin perhatian Graboids-nya lagi. Sampai akhirnya si Ronda ngebocorin pipa airnya. Dan bener tuh, langsung puter arah Graboids-nya. Oke, berhasil nih. Dijemputin deh nih satu-satu. Selagi nunggu, Bert sama Heather bikin peledak dulu tuh. Di perjalanan, mereka lihat kelakuan aneh dari si monster. Tapi mereka bodo amat lah. Toh jauh ini. Tiba-tiba... Dua monster cacing yang tersisa itu ngebikin jebakan lubang gitu. Ya jelas lah bulldozernya nyungsep. Dilemparin peledak yang pertama nih. Dikira mati, ternyata masih hidup dong. Masih ada dua itu. Mereka harus lari ke batu-batuan itu. Caranya, mereka lemparin peledak ke deket batu-batuannya.
Nah, pas Graboids-nya menjauh dari batu-batuan itu, baru deh mereka lari ke sana sekencang mungkin. Heads down! All right, let's go! Oh, here. Hurry! Get up here! Oke, rencana mereka berhasil. Sekarang apa? Mereka nggak bisa kemana-mana lagi udah. Ini tiba-tiba si Earl jadi dapat ide buat mancing monster cacingnya, biar nelen peledaknya. All right, get back. Good. Take the bait. Yes, berhasil dong. Meledak tuh satu. Tapi, di yang kedua kalinya ini asli ngeselin banget loh. Peledaknya dilepehin balik ke mereka. Okay, let's make some noise. Try to... Val masih pegang satu peledak nih. Val punya ide buat mancing tuh Graboids terakhir itu, ngejar mereka sampai ke arah ujung tebing. Plan! Get ready! Dan sengaja sama Val dilempar peledaknya ke belakang Graboids-nya buat nakutin Graboids-nya itu. Kan tuh monster jadi meluncur terus tuh ke ujung tebing. Akhirnya jatuh, dan Isdet ngebentur bebatuannya. Di akhir scene, kita bisa lihat mereka semua udah balik lagi. Pihak berwenang juga udah ada, dan siap buat mulai penyelidikannya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Tremors. Kira-kira nih ya, kalau kalian ada di sana, apa sih rencana kalian buat ngalahin tuh monster cacingnya? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.